Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 keutamaan sholat duha yang luar biasa. Di antara keutamaan sholat duha adalah 1. Pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan. Keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. 2. Dicukupi kebutuhannya. Sholat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rezeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah SWT. Hal tersebut ditunjukkan oleh ketentuan waktu, pelaksanaan, dan tersirat dalam doa yang dibaca setelah pelaksanaan sholat tersebut. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhannya di sore atau di akhir hari. Dengan janjinya tersebut, Allah sebenarnya ingin memberikan balasan dan imbalan atas kesediaan hambanya untuk mengingat dirinya di waktu duha dengan memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dia sepanjang hari itu. Janji Allah tersebut dalam hadis qudsi Rasulullah SAW yang bunyinya, sesungguhnya Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. Janji Allah ini akan bisa menjadi penyebab hati gelisah dikarenakan kurangnya rezeki yang diperoleh, serta mencegah bahaya putus asa bagi sebagian orang yang tidak diberikan rezeki yang cukup. Sholat duha adalah merupakan salah satu perantara agar keinginan cepat terkabul, seperti halnya kita mengerjakan sholat hajat. 3. Meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang tekun mengerjakan sholat duha akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah SWT. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat. Lalu mereka kembali dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah atau rampasan perang. Dan tentunya kemenangan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah SWT, karena manfaat tawakal amatlah besar. Rasulullah SAW pun menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid tersebut. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ghanimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, atau paling banyak ghanimah atau keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, iya. Rasulullah berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.
4. Diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan dijanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas kelak di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat dua rakaat atau duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. 6. Menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah duha meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 7. Dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah SWT, hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia muslim sejak lahir maupun mu'alaf. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.